Salam saudara, terima kasih ya sudah mengikuti channel Abdi Allah dengan setia. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Daud Tony. Jika saudara ingin mengikuti Zoom bersama Evangelis Daud Tony, dapat menghubungi admin kami. Kontak dan keterangan ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Thomas mau tanya apa, Pak Thomas? Daud, waktu Pak Daud kan pernah dituliskan sebuah buku ya bahwa iblis jatuh ke bumi kan mau membentuk kerajaan. Menurut Pak Daud, kan ditemukan berbagai macam ada instrumen berbakala. Nah, apa hubungannya Pak dengan itu Pak? Apakah ada jimat-jimat yang dari dulu sudah ada begitu Pak Daud? Maksudnya gimana? Thomas kurang jelas tadi ngomong. Kan Gimana, iblis kan Thomas? dibuang ke bumi, kan membentuk kerajaan-kerajaan ya Pak ya. Ya, Di daerah mana yang penuh dengan gaib-gaib yang kuat, Pak? sebenarnya hampir seluruh dunia itu ada budaya mistik ya, Thomas ya. Iya, Pak. Nah, tetapi pusatnya kekuatan mistik itu ada di Timur Tengah. Timur Tengah, Pak. Bukan di Indonesia ya, Pak? Timur Tengah itu antara Mesir dengan Israel, Oh, oke. yaitu peperangan yang pernah terjadi antara Tuhan dan iblis. Di situ ya, Pak. Itu waktu zamannya Musa kan. Nah, itu kekuatan gelap, kekuatan gaib itu antara Mesir dan Timur Tengah, Timur Tengah antara Mesir dan Israel. Gitu, Pak. Jadi ada Makanya, semua pergerakan seluruh dunia itu kan terfokus ada di Timur Tengah. Oh iya. Nah, kedua Ya, adalah Cina. Cina. Karena Cina itu kan salah satu kebudayaan tertua di dunia. Tertua di dunia ya. Salah satu ya, Salah satu ya. tertua di dunia. Itu Cina. Satu Cina, itu kedua adalah India. India. Kalau India Nah, sama Cina, mana yang lebih kuat, Pak? kalau untuk zaman dulu India. India ya. Nah, sekarang pun juga India. Sekarang pun India. Tapi kuat pun tidak beda jauh, hanya beda-beda tipis saja. Gitu ya, Pak Daud. Nah, setelah India, baru Afrika. Afrika. Oh. Afrika. Nah, setelah itu baru yang lain-lain ya. Ya, Pak Daud. Jadi bisa digambarkan asumsi saya, perpikiran saya, berarti negara-negara ini menghasilkan kuasa-kuasa gelap dan banyak dukun-dukun sana yang mungkin dipakai si jahat lebih kuat ya Pak, begitu Pak ya? Sebenarnya tentang okultisme kuasa jahat itu tergantung ada di negara setempat, politik setempat, budaya setempat. Oh, 3 pengaruh ini, budaya setempat, politik, dan ingat negara setempat. Negara setempat ya. Kalau Karena kan semua okultisme itu berhubungan dengan budaya sebenarnya. Tapi budaya di sini bukan budaya etika, ya. Tetapi budaya yang berhubungan dengan pemanggilan arwah, pemujaan roh. Oh. Okay. Kalau Indonesia sendiri sih sebenarnya okultismenya itu terpengaruh kebanyakan tuh dari India. Dari India ya. Nah, setelah itu kedua baru percampuran ya. Iya, Pak. Percampuran dengan kepercayaan setempat gitu loh. Iya, Pak. Kan zaman dulu kan ada namanya animisme, dinanisme. Iya. Nah, itu terjadi sinkretisme di situ. Oke. Waktu Pak Daud pergi ke Cina, ada apa peperangan seperti Bapak di Surabaya, Bapak
tingkat berapa, sedang KKR di lantai bawah itu banyak yang akhirnya tempat-tempat sesuatu yang dihancurkan Tuhan, begitu Pak? Kebetulan waktu saya di Cina sih semua biasa-biasa aja ya. Karena Bisa. kan saya hanya di beberapa tempat aja. Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa no word Pak? Kan sebenarnya itu roh itu kan pakai bahasa batin. Oh, begitu Pak. Roh ketemu roh gitu loh. Hmm. Jadi sekalipun ada di Indonesia, orang Indonesia, kalau ketemu roh Cina ya tetap bisa komunikasi. Jadi meskipun setan di Indonesia sama di luar negeri, bahasanya bukan berarti bahasa Indonesia dengan bahasa Cina, bukan ya Pak? Bahasa khusus ya Pak? Ada bahasa khusus. Bahasa khusus. Berarti Pak Daud dulu pernah memiliki bahasa khusus ya Pak? Sesama setan Ya, dulu. dulu pasti ada. Oke Pak Daud. Itu Haleluya. namanya disebut bahasa batin. Bahasa batin ya Pak Daud. Kalau orang Kristen nggak boleh punya bahasa batin ya Pak? Enggak boleh. Nggak boleh. Kalau Kalau ikut, sekarang sudah enggak ada. saya bahasa roh. Kalau orang Kristen boleh nggak Pak ikut seperti dibangkitkan auranya Pak, kebatinan, boleh nggak Pak? Tidak boleh. Karena itu berhubungan dengan kuasa gelap. Oh. Sekalipun dengan alasan kesehatan atau alasan apapun Pak. Tidak boleh. Apa Karena resiko? itu terjadi transfer spirit, namanya transfer spirit, terjadi pecah jiwa atau pengambilan energi negatif positif. Oh. Begitu ya Pak Daud. Nah, makanya mujizat itu kesembuhan dari Tuhan nomor 1. Ya, Kedua, pengetahuan juga dipakai Tuhan, Thomas. pengetahuan ya Pak Daud. Pengetahuan juga dipakai Tuhan. Nah, pengetahuan juga dipakai Tuhan. Amin, Thomas. Amin. Jadi pengetahuan pun dipakai Tuhan. Contohnya obat-obatan gitu, Thomas. Oke. Makanya, Thomas, Ya Pak Daud. untuk menghadapi corona ini, Hmm. lebih baik semua enjoy aja. Enjoy, diam. Banyak Diam, kita. dan kita berkarya, gitu. Oke Pak Daud. Kan, Thomas harus belajar bagaimana kita ini berdiam, menjadi berkat bagi banyak orang. Iya Pak Daud. Terima kasih saudaraku sudah menonton video ini sampai selesai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara. Dukung terus program ini ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.